Kenapa sih orang-orang rame banget ngomongin tahun 2030? Apakah bakal ada krisis besar atau jangan-jangan ini kiamat yang dibungkus rapi dengan istilah keren? Banyak yang bilang 2030 bakal jadi titik balik peradaban. Ada yang percaya akan ada bencana besar yang mengubah dunia, sementara yang lain yakin tahun itu bakal membuka peluang baru yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, kita siap nggak menghadapi semua itu? Karena kalau kita cuek hari ini, jangan-jangan nanti pas waktunya tiba, kita cuma bisa nyesel sambil bilang, kenapa gue nggak nyiapin diri dari dulu? Gue nggak mau nakut-nakutin, tapi gue pengen ngajak lo mikir lebih jauh, supaya kita nggak cuma jadi penonton di masa depan. Faktanya, tanda-tanda itu udah kelihatan dari sekarang, bukan cuma teori konspirasi. Ambil contoh Indonesia sendiri, kalau lo perhatiin, rupiah sekarang termasuk salah satu aset paling lemah di Asia Tenggara. Inflasi bikin harga kebutuhan pokok terus naik, utang pemerintah makin gede, sementara daya beli masyarakat stagnan. Harga listrik naik, BBM dan komoditas pangan melonjak. Buat lo yang kerja kantoran, gaji rasanya begitu-begitu aja, tapi biaya hidup makin tinggi. Buat pengusaha atau pekerja digital, biaya operasional dan iklan makin mahal, saingan dari luar negeri makin gampang masuk. Intinya, tekanan ekonomi itu nyata dan terasa. Beberapa waktu lalu, Purbaya, yang sekarang ngurus stabilitas ekonomi kita, udah ngasih peringatan soal ancaman global. Dia bilang, Indonesia harus hati-hati menghadapi kondisi ekonomi dunia yang makin kompleks. Ada resesi global yang mengintai, harga energi dunia fluktuatif, perdagangan internasional penuh ketidakpastian, dan perang teknologi yang nggak kelihatan tapi berdampak besar. Purbaya menekankan pentingnya kesiapan negara, mulai dari cadangan devisa, efisiensi anggaran, hingga reformasi struktural, supaya kita nggak gampang terdampak krisis global. Jadi, isu 2030 itu bukan sekadar mitos atau rumor, tapi ada dasarnya dari realita ekonomi kita sekarang dan prediksi global yang kredibel. Kalau kita lihat dunia sekarang, perubahannya juga sangat cepat. Lo yang lahir di era 80-an atau 90-an pasti ngerasain. Dulu jadi ojek online sempat jadi primadona. Orang berbondong-bondong daftar demi penghasilan yang bisa sampai 7-8 juta, bahkan ada yang tembus 15 juta. Ada yang sampai kredit motor atau mobil hanya untuk bisa narik ojol. Tapi sekarang, platform makin ketat, peluang nggak semenarik dulu, bisnis online pun sama. Beberapa tahun lalu iklan murah, algoritma marketplace gampang ditebak, saingan belum segila sekarang, tapi sekarang, biaya iklan melambung, algoritma berubah-ubah, potongan platform gede, produk luar negeri gampang masuk. Lo yang kerja kantoran pun pasti udah ngerasain. Kalau dulu kerja kantoran aman karena ada gaji bulanan, sekarang banyak yang tiap hari deg-degan. Di berita dan sosial media, lebih sering kita lihat kabar PHK massal daripada lowongan baru. Ada perusahaan yang bangkrut karena nggak bisa adaptasi, ada juga yang efisiensi dengan mengganti manusia pakai AI. AI bekerja lebih cepat, lebih murah, dan nggak pernah protes. Para ahli bilang kita ada di ambang resesi, tapi kalau menurut gue, kita udah masuk ke resesi sekarang. PHK meningkat, tarif listrik bengkak, cari kerja susah, harga cabai naik, tapi gaji tetap stagnan. Tanda-tanda itu nyata, dan bisa kebayang situasi tahun 2030. Kenapa 2030 jadi ramai dibicarain? Karena ada agenda global yang udah disusun jauh-jauh hari, namanya Sustainable Development Goals atau SDGs dari PBB. Tujuannya terdengar mulia, menghapus kemiskinan, menjaga lingkungan, memastikan semua orang mendapat pendidikan. Kedengarannya positif, tapi muncul pertanyaan, siapa yang ngatur semua ini? Apa benar demi kebaikan, atau ada kepentingan elit global di baliknya? Coba ingat perkataan World Economic Forum, kamu akan tidak memiliki apa-apa dan kamu akan bahagia. Lo nggak punya apa-apa tapi katanya tetap bahagia. Kedengarannya manis, tapi coba bayangin, kalau semua orang cuma nyewa rumah, nyewa mobil, nyewa laptop, nyewanya ke siapa? Kalau ada satu pihak besar yang monopoli, mereka bisa seenaknya tentuin harga, dan kita cuma jadi penyewa tanpa kuasa. Kalau ditarik ke 2030, bakal ada dua kotak besar. Pertama, orang-orang yang melek teknologi, hidup nyaman, AI jadi partner kerja, bikin laporan, presentasi, bahkan ngajarin anak-anak. Kesehatan dicek dokter virtual, semua praktis. Kedua,
Kelas menengah yang makin terhimpit. Mau sekolahin anak ke bidang teknologi biayanya nggak masuk akal. Mau pindah kerja butuh modal dan skill baru yang nggak mereka punya. Akhirnya jatuh miskin, hidup dari promo-promo kebutuhan pokok. Kelas menengah yang dulu jadi tulang punggung ekonomi bisa hilang. Dan ini belum tentu berkah, bisa jadi bencana. AI yang awalnya cuma lucu-lucuan, bikin gambar atau video sekarang makin menakutkan. Sulit membedakan mana yang asli dan palsu. Di dunia kerja, mesin dan robot udah mulai geser posisi manusia. Banyak orang buru-buru kursus coding, desain, skill digital, tapi faktanya cuma sebagian kecil yang berhasil dapat pekerjaan baru. Sisanya mentok. Freelancer pun sadar, biaya operasional tinggi. Tools kayak Adobe, Canva, CapCut yang dulu gratis sekarang berbayar tiap bulan. Kita kayak balik ke masa lalu. Petani nyewa cangkul karena nggak punya, sekarang pekerja digital nyewa software. Belum lagi perang digital antar negara. Amerika dan Cina perang dingin teknologi. Bukan nuklir tapi soal chip, data, AI. Eropa coba regulasi tapi perusahaan besar lebih pintar. Mereka pindah ke negara dunia ketiga, jadi semacam laboratorium eksperimen. Soal uang juga berubah. Bisa jadi tahun 2030 uang kertas tinggal jadi koleksi. Semua transaksi pakai CBDC, Central Bank Digital Currency. Identitas kita, KTP, paspor, NPWP, rekam medis, jadi digital ID. Praktis, tapi privasi bisa hilang. Lo inget pandemi COVID-19? Dengan satu narasi, seluruh dunia nurut. Lockdown, masker, aplikasi peduli lindungi. Dalam hitungan bulan, gerak-gerik kita bisa dipantau. Pertanyaan besar, itu kebetulan atau semacam uji coba? Banyak orang curiga. Bisa jadi tradisi dianggap kuno, nasionalisme disebut racun, agama dipertanyakan. Dunia dipaksa seragam, cara pikir sama, gaya hidup sama, semua standar. Tapi daripada pusing, mikirin hal-hal besar yang di luar kendali, fokus ke apa yang bisa kita lakukan sekarang. Panik nggak ada gunanya. Yang kita butuhin strategi bertahan. Gue percaya yang bertahan bukan yang paling kuat atau paling pintar, tapi yang paling siap. Mulai sekarang, kurangin buang waktu di hal-hal nggak penting. Jangan kebanyakan scroll sosmed buat drama nggak jelas. Mending upgrade diri dengan skill yang susah diganti AI. Berpikir kritis, kreatif, empati, komunikasi, kepemimpinan. Kuatkan finansial lo, tabungan, dana darurat, investasi. Karena sekali lagi bukan yang paling pintar yang survive, tapi yang paling siap. Manfaatin teknologi, jangan cuma jadi konsumen. Pakai AI buat bikin karya, tingkatin produktivitas, cari peluang baru, bangun komunitas. Di masa ketidakpastian, lu nggak bisa jalan sendiri. Lu butuh orang yang saling dukung. Tahun 2030 bukan akhir dunia, tapi dunia yang udah beda. Pilihan ada di tangan lo, santai hanyut atau siap hadapi badai. Sejarah udah buktiin, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang bisa beradaptasi. Mulai hari ini, persiapkan diri lo. Apapun yang terjadi di 2030, jangan sampai lu jadi penonton yang nyesel. Kedengarannya berat, tapi selalu ada peluang di balik krisis. Kalau lu bisa relevan sama zaman, terus belajar, bertumbuh, lu pasti bisa ngadepin perubahan. Jadi tenang, jangan panik. Kita semua bisa kalau saling dukung. Kalau cerita ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke temen lo biar mereka juga siap, dan subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Pada akhirnya, 2030 bukan cuma soal teknologi atau konspirasi, tapi soal kita, soal pilihan kita buat tetap bertahan dan relevan. Gue tunggu pendapat lo di kolom komentar, yuk diskusi bareng. Makasih udah dengerin sampai habis, semoga bermanfaat. Ingat, masa depan bukan buat ditakutin, tapi buat dipersiapkan.